Teman-teman sekalian, perkenankan saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, salam assalamualaikum adalah salam kebesaran umat Islam. Salam yang di dalamnya terdapat doa bagi yang mengucapkan dan menjawabnya, serta satu-satunya salam yang berlaku di dunia hingga akhirat. Oleh karenanya ketika saya mengucapkan salam, saya berharap jawaban yang ikhlas dan kompak dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shollian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara daring, secara online dalam suasana ya kita harus bahagia ya, meskipun dalam kondisi seperti apapun gitu ya. Teman-teman masih belajar dari rumah atau home learning, teman-teman masih harus mengerjakan tugas-tugas yang begitu banyak itu, kita harus tetap bahagia. Oke, mohon maaf teman-teman sekalian, sepertinya spotlight ya. Iya. Sebentar, saya tak menyalakan lampu dulu ya. Kita pause sebentar ya. Baik, sudah cukup terang ya kayaknya ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Ahad 30 Agustus ini dalam kondisi sehat walafiat dengan segala kelengkapan yang Allah berikan kepada kita hari ini akan berpetualang teman-teman sekalian ya. Jadi bukan sekedar kita ngobrol gitu ya, kita akan berpetualang gitu. Nah, berpetualang kemana? Nah, sesuai dengan nama acaranya, Sail to Jannah. Kita akan berlayar menuju surga. Bagaimana caranya? Nah, itulah kita cari tahu bagaimana caranya agar kita bisa berlayar menuju ke surga. Di sini sudah ada kapal pejuang. Nah, bisa disaksikan ya, teman-teman sekalian. Sudah ada kapal pejuang, kita pada pagi hingga menjelang siang nanti akan berlayar dengan kapal ini. Nggak ada layarnya itu. Iya, kita naik kapal inilah. Kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian ya. Maka bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga dengan nikmat itu sehat, sempat, taat dan keseluruhan nikmat yang berakumulasi sehingga kita bisa hadir pada forum yang insya Allah mulia dan penuh barokah ini. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Baik teman-teman sekalian, mulai dari Jombang ya, saya perkenalkan dulu, nama saya DJ Wahyudi. Jadi DJ itu bukan ini ya, bukan disc joki gitu ya. Jadi bukan disc joki yang ada di manalah itulah ya. Apalagi disc joki tobat ya, bukan ya. DJ adalah kepanjangan dari nama saya Dian Julianto Wahyudi. Nah, itu adalah nama pemberian dari orang tua saya. Baik teman-teman sekalian, saya terlahir, besar, dan juga sekarang sudah kembali lagi ke Jombang. Dulu pernah ya merantau, bukan merantau ya, sekolah di Surabaya, kemudian di Malang, S2 saya di Malang, kemudian ya beraktivitas, bekerja, dan lain sebagainya, akhirnya bisa kembali pulang ke Jombang. Ini ada beberapa teman-teman dari Jombang, alhamdulillah selamat datang untuk semuanya, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang untuk teman-teman semuanya. Ada dari Pasuruan, ada dari mana? Aceh, Masya Allah. Ini ada dari mana lagi? Ada dari mana? Dari Banjar kemarin, luar biasa ini, adik-adik sekalian ini, teman-teman semuanya ini. Insya Allah ini bukan yang pertama dan terakhir teman-teman sekalian. Jadi Sail to Jannah akan ada lagi, nanti teman-teman yang lain yang belum ikut bisa diajak begitu ya. Bisa diikut seru-seruan. Nah, insya Allah akan lebih seru lagi, dalam setiap episodenya akan lebih seru lagi. Kita hari ini memulai perjalanan dengan naik kapal pejuang ini. Sudah siap teman-teman sekalian? Siap ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah siap gitu. Oke, pertanyaan pertama teman-teman sekalian. Why do you come here? Untuk apa teman-teman datang ke sini?
Untuk apa teman-teman datang ke sini? Datang di Zoom meeting ini untuk apa? Coba. Mas Bayu. Nah, Mas Bayu dari Pasuruan. Nggak apa-apa, pakai suara saja nggak masalah. Ya. Why do you come here? Untuk apa hadir di sini? Mau cari ilmu, Ustaz. Ya? Mau cari ilmu. Oh, mau cari ilmu, Masya Allah. Ya. Sama Oke, keliling-keliling kita surga. ilmu sambil berpetualangan. Yang lain. Mas Rangga. Mas Rangga Rio. Sama Pak. Ya. Untuk apa Mas Rangga datang ke sini? Nah, coba. Mencari ilmu. Mau mencari ilmu. Dapat informasi dari mana ini Mas Rangga? Guru Pak Fatoni. Oh, mantap. Ya, baik. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sudah cukup dua dulu ya, yang saya tanya tentang why do you come here, untuk apa datang ke sini. Yang perlu dipahami bahwa kita hari ini akan naik kapal ya. Sehingga teman-teman harus bayangkan bahwa ada di sebuah kapal. Nah, disiapkan dirinya dulu, kita akan naik kapal. Nah, nama kapalnya tadi adalah kapal pejuang, teman-teman sekalian ya. Kapal apa? Kapal pejuang. Kapal pejuang, mantap ya. Oke, teman-teman sekalian, agar kapal tetap berlayar, dan ini perlu dipahami di awal ini, agar teman-teman ini nanti tidak sampai jatuh ke laut. Nah, ini bahaya itu ya. Kalau sampai jatuh ke laut bahaya, karena kita akan naik kapal gitu ya. Agar kapal tetap berlayar, yang pertama adalah kapal dibuat bukan untuk berlabuh di dermaga. Ya. Jadi bukan untuk berlabuh di pelabuhan di dermaga itu, teman-teman sekalian. Mungkin nampak indah, ya. Wah bagus itu kapalnya, bagus itu ada di pelabuhan itu ya, ada di dermaga itu bagus. Tetapi bagusnya itu atau kelihatan indahnya itu bukan menjadi tujuan diciptakannya kapal. Paham kira-kira maksud saya, teman-teman sekalian? Paham ya? Jadi indahnya kapal itu, kalau hanya untuk berlabuh, bukan itu tujuan dibuatnya kapal. Oke, yang pertama. Yang kedua, ketika berlayar ada pulau yang dituju. Ya. Jadi kita ini nanti akan menuju ke sebuah pulau, teman-teman sekalian ya. Menuju ke sebuah pulau. Di tengah lautan akan bertemu ombak dan badai. Nah, harus siap dengan itu. Makanya disebut bahwa ini adalah perjalanan tentang kehidupan. Kita akan melakukan sebuah perjalanan. Siap kira-kira ya? Siap? Oke, sip. Berikutnya adalah kapal butuh kapten sebagai pemimpin dan kru yang saling kerjasama. Maka pada kesempatan kali ini kaptennya adalah saya. Jangan lupa, nama saya DJ Wahyudi. Saya adalah kapten kapal ini. Nama kapal ini adalah kapal pejuang. Saya punya satu asisten namanya Cak Mus. Cak Mus yang namanya Zainal Mus itu, yang pakai topi warni api. Ya itu asisten saya ya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan menghubungi asisten agar memberikan alarm, memberikan kode, memberikan pesan kepada kapten. Siap teman-teman sekalian? Siap. Oke, sip. Baik, teman-teman sekalian, are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Tadi Oke, Ready. baik teman-teman sekalian, saya ingin sebelum kita naik kapal, teman-teman sekalian, saya minta teman-teman untuk 100%. 100% itu kayak apa? Oke, sebentar ya. 100% ya. Oke, 100% teman-teman sekalian. Teman-teman tahu bagaimana proses air itu menjadi mendidih? Tahu ya? Tahu. Air itu menjadi mendidih ketika pada kondisi seperti apa? Dipanaskan 100 derajat. 100 derajat. Dipanaskan. Cak Mus, dibantu Cak Mus. Ini seperti apa Cak Mus? Dipanaskan 100 derajat. Oke, dipanaskan sampai 100 derajat Celcius ya Cak Mus ya. Kalau bukan Celcius nanti nggak 100. Gitu. Itu yang pertama. Tahu syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah
harus pada tekanan 1 atmosfer. Kalau tidak pada tekanan 1 atmosfer, dia tidak mau mendidih. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, ketika tidak 100 derajat Celcius, apakah dia akan mendidih? Atau tidak pada tekanan 1 atmosfer, apakah dia akan mendidih? Tidak, teman-teman sekalian. Tidak. Kurangnya tidak. Gitu ya. Oleh karenanya, teman-teman harus 100%. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, coba teman-teman kemudian ketika sholat. Nah, ketika sholat, teman-teman sekalian ya. Sholat kemudian mau salam. Apa itu? Tahiyat akhir, betul? Betul. Betul ya? Betul. Ketika tahiyat akhir, at-tahiyatul ya, barakatus sholawatut. Nah, ketika sholawatut kemudian tutnya itu bukan ini, bukan doa yang kita baca, tapi tut itu dari bawah. Paham kira-kira maksud saya? Kentut, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Ini sudah mau salam. Ya, sudah mau salam, kemudian tut. Nah, apa yang terjadi? Batal. Sholatnya Tidak sah. batal, ya. Sholatnya batal. Harus mengulang sholat atau harus mengulang wudhu? Wudhu. Wudhu, ulang sholat. Wudhu. Dan sholat. Wudhu dulu kan? Ya, betul. Mengulang wudhu dulu. Gitu. Harus 100% meskipun tinggal salam. Tinggal sedikit lagi usai. Tapi harus mulai dari awal. Karena kalau kita tidak 100%, maka kita 0%. Ya. Coba ditirukan teman-teman. Kalau kita tidak 100%, maka kita 0%. Ya. Oke, sip. Ya. Kalau kita tidak 100%, maka kita 0%. Meskipun mau salam, harus mulai dari awal lagi. Harus 0 lagi. Oke, sekarang setelah itu kita wudhu. Nah, ketika wudhu, membasuh sikunya itu, membasuh tangannya itu sampai di sini aja. Kira-kira sah atau enggak, teman-teman sekalian? Enggak. Enggak sah. Enggak sah. Berarti harus 100%. Paham kira-kira maksud saya? Harus total. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, dalam 1 hingga 1,5 jam ke depan, saya minta teman-teman untuk hadir 100% total di sini. Ya, gitu. Jadi ruang virtual ini, ruang Zoom meeting ini, ruang online ini adalah hikmah yang bisa kita ambil ketika kondisi pandemi yang seperti ini. Oke, enggak sekolah, oke aktivitas terbatas. Tetapi dengan terbatasnya itu, kita mempunyai kesempatan lain. Ya. Kesempatan itu adalah kita bisa bertemu dalam ruang-ruang seperti ini, tanpa harus keluar bensin, tanpa harus melakukan perjalanan jauh dan lain sebagainya. Bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia. Se-Indonesia. Ini pesertanya juga dari mana-mana ini. Gitu ya. Paham kira-kira maksud saya ya, teman-teman sekalian ya. Maka harus 100%. Meskipun di ruang online, ya jangan kemudian rebahan. Wah, tinggal tidur lah. Ustadznya juga enggak tahu. Kaptennya enggak tahu. Asistennya juga enggak tahu. Nah, jangan seperti itu. Teman-teman sekalian ya. Eman-eman, sayang. Majelis ini, kalau di majelis ilmu itu kan disebut oleh Rasulullah dikelilingi oleh para malaikat. Gitu ya. Nah, insya Allah, meskipun online kita dikelilingi oleh malaikat yang mendoakan kita. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, karena sudah siap, maka mari kita menuju ke kapal kita. Nah, oke. Menuju ke kapal kita. Nah, kapal kita ini akan melalui 2 jalur, teman-teman sekalian ya. Yakni jalur kesabaran, ya. Jalur kesabaran dan jalur keistiqomahan. Nah, ini yang harus kita tempuh. Ada 2 jalur yang harus kita tempuh di dalam perjalanan ini. Karena sudah siap, maka mari kita naik ke kapal. Nah, dibayangkan bahwa kita sedang naik ke kapal. Ya. Antri dulu, oke, antri dulu. Nah, pintunya sudah dibuka, kita masuk ke kapal itu. Kita masuk ke kapal ini, teman-teman sekalian ya. Wah, kapalnya besar ini ya, kayak Titanic. Oh, tidak sebesar Titanic rupanya. Ya. Kita masuk ke kapal ini dan kita berlayar dengan kapal ini. Gitu ya. Oke, teman-teman silahkan masuk ke kapal. Ya. Kita sudah 100%, kita masuk ke kapal. Ya. Kaptennya namanya DJ Wahyudi. Ya, ini adalah kapten teman-teman sekalian. Ya. Sudah siap ya? Oke, sekarang kita lakukan pelayaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian,
berlayarnya kapal harus memiliki satu tujuan. Ya. Berlayarnya kapal harus memiliki satu tujuan. Apa jadinya jika berlayarnya kapal ini memiliki tujuan-tujuan yang banyak? Taruh saja 2 tujuan. Yang satu mau ke utara, yang satu mau ke selatan. Apa jadinya? Jadi berlayar? Tidak jadi berlayar. Ini hanya masalah arah. Gitu. Kalau kaptennya dengan asistennya tidak kompak, apa yang terjadi? Arah. Navigatornya bilang ke kanan, nah ini diputar ke kiri, apa jadinya? Tidak sampai pada tujuan. Ya. Paham kira-kira maksud saya, teman-teman sekalian ya? Harus memiliki satu tujuan. Oke, harus memiliki satu tujuan. Kenapa harus satu tujuan? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah mengarahkan kemana hidup kita. Jadi kenapa harus memiliki satu tujuan? Alasan yang pertama adalah agar hidup kita ini terarah. Jadi mengarahkan kemana tujuan kita. Nah, ini kita sedang naik kapal ini, ya. Ini kita sedang naik kapal. Kita punya tujuan itu di sana, menyeberang, ya, menuju ke sebuah pulau. Nah, begitu kira-kira ya. Tujuan kita ke sebuah pulau. Maka kita punya arah, ya. Kita punya arah. Kemana tujuan kita? Yang kedua adalah, oke, coba ini, teman-teman sekalian ya. Ini adalah siklus kehidupan kita. Mungkin kehidupan teman-teman, gitu. Masih remaja, masih anak muda, gitu ya. Mulai dari bangun tidur, ya, makan, sekolah, main, nonton, kemudian istirahat, ya, tidur, gitu ya. Bangun, ya. Bangun tidur, tidur lagi, ya. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Siapa itu dulu itu? Lagunya siapa dulu itu ya? Jadi, Hah? Mbah Surip. Mbah Surip nih. Ya, bangun tidur, tidur lagi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, mulai dari bangun tidur, kemudian makan, sekolah, main, sekolahnya di rumah, Zat. Sekolahnya di rumah, Mas, gitu ya. Sekolahnya dari rumah, maka ya sudah, di rumah semua ini. Mulai bangun tidur, makan di rumah, sekolah dari rumah, main di rumah, main game gitu ya. Nonton, nonton YouTube lah, nonton. Kalau cowok nggak suka drakor ya, suka apa kalau Anime. cowok nonton? Anime. Ya? Anime. Nah ini, kayak yang nampak ini di layar saya. Kayak Naruto ya. Naruto, Boruto, sama siapa lagi itulah. Ya teman-temannya itulah ya, teman-teman sekalian ya. Kemudian setelah nonton capek istirahat, nah, setelah istirahat tidur gitu ya, bangun lagi ya, muter aja begitu. Nah, ini punya tujuan enggak hidup kayak gini nih? Ya? Punya tujuan enggak hidup kayak gini kira-kira? Jangan-jangan kita, anak muda, terjebak pada rutinitas sebagaimana orang-orang terdahulu kita. Rutinitas seperti apa itu? Lahir ya, mulai dari lahir, kemudian gede begitu ya, besar gitu ya. Sekolah, kuliah. Ini ada enggak yang kelas 3 SMA atau mau kuliah itu? Nah, jangan-jangan kita terjebak pada rutinitas seperti ini, teman-teman sekalian ya. Mulai dari lahir, besar, sekolah, kuliah, nikah, punya anak, lahir lagi anaknya, gitu ya. Sudah jadi kakek, nenek, begitu seterusnya. Hanya rutinitas itu. Nah, ketika rutinitas itu kemudian dilanjutkan oleh anak-anak muda seperti teman-teman semuanya ini, gitu ya. Kira-kira bisa disimpulkan jika kehidupannya itu punya tujuan atau tidak? Enggak. Nah, bisa dipikir ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini persoalannya kita naik kapal ini, kalau kita tidak punya tujuan, wes yang penting naik lah. Ya, nggak tahu kemana arah tujuannya. Maka kita harus punya tujuan yang sama, teman-teman sekalian ya. Tujuan yang sama itu membuat kita tidak terjebak pada rutinitas seperti ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah menggairahkan
hidup kita. Membuat hidup kita ini bersemangat, begitu. Memiliki target-target dalam kehidupan. Itu kalau punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, apa jadinya? Alah, sudahlah. Hidup ini mengalir seperti air. Nah, gitu ya. Mengalir seperti air. Masalahnya, air mengalir itu tidak semuanya langsung ke laut. Meskipun nanti akhirnya ke laut, gitu ya. Iya. Kemana? Ke septic tank itu. Coba. Ya, paham kira-kira maksud saya, teman-teman sekalian. Harus punya tujuan, gitu. Agar hidup kita bergairah, tidak mengalir seperti air, gitu saja. Punya target, punya cita-cita. Paham kira-kira maksud saya sampai di sini? Paham ya? Oke. Yang kedua adalah menggairahkan hidup kita. Rusak ini. Wabdagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi punya tujuan di akhirat gitu. Ya, tapi jangan tinggalkan pula dunia begitu, teman-teman sekalian ya. Jadi tujuannya di akhirat, dunia ini tempat beramal. Dunia ini tempat untuk melakukan aktivitas-aktivitas, amal-amal untuk pulang. Nah, pulang kemana? Nah, nanti kita temukan jawabannya, untuk pulang. Yang ketiga adalah memprioritaskan aktivitas hidup kita. Jadi yang kedua tadi menggairahkan hidup kita, yang ketiga memprioritaskan aktivitas hidup kita. Kayak apa itu? Memprioritaskan hidup kita itu, memprioritaskan hidup kita itu, kita punya jadwal, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai kita merugi. Merugi kayak apa kok bisa merugi? Ya, coba kita lihat. Jika umur kita 60 tahun, taruhlah begitu ya. Sejak umur 10 tahun kita sudah balik. Sudah balik semua di sini? Sudah ya. Ada yang belum sunat, Ustaz. Sudah begitu ya. Yang tadi, yang disebut tadi dari guru saya tadi, Pak Fatoni tadi, kelas 6 ini berarti ya. Sudah balik kan ya? Sudah ya. Sudah. Maka sejak itu usia kita dihitung gitu loh, teman-teman sekalian ya. Dihitung gitu. Untuk apa? Nanti akan ditanyai begitu. Nah, coba kalau untuk nonton TV, ya, untuk main-main, ini kalau 3 jam sehari. Kalau nonton TV atau main 3 jam sehari, maka ketemunya berapa? 6,2 tahun. Ini kita bicaranya jika umur kita 60 tahun ini, teman-teman sekalian. 60 tahun, kemudian kita baliknya di sejak 10 tahun, maka usia kita kira-kira ya, kalau dari sisi hitungan ya dihitung aja 50 gitu ya. Kira-kira sekitar 50 tahun. Nah, 50 tahun itu untuk apa saja? Kan begitu. Ya. Untuk apa saja? Kalau untuk nonton TV, main 3 jam sehari, maka 6,2 tahun untuk nonton TV. Kuliah, kerja, 8 jam sehari. Rata-rata begitu. Ada teman-teman yang mungkin sudah kerja kemarin, misalkan yang konfirmasi mau hadir, Mas Agus itu ya, sudah bekerja. 8 jam sehari, maka 16,7 tahun. Waktu digunakan untuk bekerja atau untuk kuliah. Kemudian istirahat, harus 8 jam istirahatnya. Sama jadinya ya, 16,7 tahun. Belajar, ini kalau belajar. Berapa jam? 2 jam sehari. Wah, itu sudah capek luar biasa itu belajar 2 jam sehari ini ya. Maka ketemunya 4,2 tahun. 4 tahun untuk belajar dalam seluruh aktivitas hidup kita. Masya Allah. Sholat 5 waktu. Taruhlah 12 menit. Ya. Sholat plus zikir begitu ya. Teman-teman sholatnya berapa menit? 5 kali 12 menit, 1 jam sehari, maka 2 tahun. 2 tahun. Dalam seluruh hidup kita, 2 tahun untuk, apa tadi? Sholat. Kalau itu 50 tahun usia kita. Kemudian aktivitas atau lain-lain. Nah ini lain-lain gitu ya. Lain-lainnya ini banyak ya. 2 jam sehari.
maka 4,2 tahun, ketemulah di sini dalam sehari 24 jam, maka 50 tahun ini untuk ini, teman-teman sekalian. Untuk nonton TV, untuk kuliah, untuk istirahat, untuk belajar, untuk sholat, untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, coba, kalau kita hitung, dari apa yang saya sampaikan ini, berapa banyak waktu kita yang bermanfaat? Berapa banyak waktu kita yang kurang bahkan tidak bermanfaat? Untuk hal-hal yang mubah, untuk hal-hal yang boleh saja. Nah, maka dari itu, teman-teman sekalian, ini penting untuk kita pahami, jangan sampai kita merugi. Gitu. Nah, yang keempat adalah mengukur seberapa berhasilkah kita. Ini pentingnya kita punya tujuan. Nah, kalau punya tujuan itu, dikatakan berhasil ketika kita melakukan prosesnya dengan benar, dengan tepat, lalu kemudian sampai pada tujuan. Gitu. Sampai pada tujuan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sosok pemuda. Namanya Mehmed II, yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Ya. Wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jais dalikal jais. Pemimpin yang terbaik itu pemimpin itu. Dan pasukan yang terbaik adalah pasukan yang mengikuti komando pemimpin itu. Namanya Muhammad Al-Fatih. Dia menaklukkan kota Konstantinopel, ya. Yang pada saat itu Konstantinopel itu kota yang sangat dahsyat, gitulah. Kota yang terbaik, begitulah. Romawi Timur, begitu. Nah, yang belum adalah Roma. Itu nanti tugasnya berikutnya. Ya. Ini tugas berikut. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana perjuangan seorang Mehmed II, Muhammad Al-Fatih ini, bisa menaklukkan Konstantinopel, itu butuh waktu yang panjang. 825 tahun penantian semenjak hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan beberapa generasi telah mencoba untuk menaklukkannya. Dan beliau adalah penyempurnanya. Yang mewujudkannya. Begitu. Nah, ini. Jadi, ada tujuan itu. Tujuannya di sini, dia menaklukkan Konstantinopel. Di usia 21 tahun. Dia menguasai 5 bahasa. 5 bahasa itu sungguhan ya teman-teman sekalian ya. Bukan kayak kita gitu. Berapa bahasa? 3 bahasa. Apa bahasanya ya bagi orang Jawa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang ketiga apa? Bahasa isyarat. Nah, ya bukan ya. Bukan teman-teman sekalian ya. Ini 5 bahasa ini beliau ini memang dibekali oleh gurunya namanya Syekh Aksamsuddin untuk memiliki kapasitas, memiliki kemampuan sebagai seorang penakluk. Nah, coba kalau hari ini, anak-anak muda kita itu dibekali untuk menjadi apa begitu? Sekolah dengan berbagai macam bidang studi yang dipelajari itu saja sudah mumet, sudah puyeng gitu ya, saking banyaknya. Gitu. Jadi mau jadi apa nantinya itu nggak ngerti. Ini persoalan, ini persoalan sekalian ya. Ini ya. Nah, kemana tujuan hidupmu? Yang membuat bergairah, yang membuat memiliki prioritas dalam kehidupan, yang membuat kita tahu seberapa berhasil kita, begitu. Kemana tujuan hidupmu? Kemana? Kemana coba? Oke, saya pengen tahu, ya. Kemana coba, teman-teman sekalian? Ya, silakan, Mas Asisten, untuk ditanya dulu, kemana tujuan hidupnya teman-teman ini? Cak Mus, ya, silakan. 2-3 orang dulu. Kita tanya Mas siapa dulu? Mas Fatah. Mas Fatah, bagaimana untuk kemana tujuan Mas Fatah hidup di dunia ini? Ayo, monggo. Tahu Mas.
Kemana? Tujuan hidupnya kemana? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Mas Fatah belum tahu tujuan hidupnya. Oh, Mas Fatah belum tahu. Baik. Oke. Kita lanjutkan nanti perjalanannya ini sama Mas Fatah ini. Yang lain. Oke. Yang lainnya, Mas Rio. Halo, Mas Rio. Halo. Tujuan Mas Rio hidup di dunia ini kemana, Mas? Halo, Mas Rio. Bisa. Mas Rio nggak bisa ngomong, Ustaz. Belum dapat jawaban. Kayaknya pada bingung, Ustaz. Oke. Karena bingung, mari kita arahkan kapal kita ini ya. Kemana arah kapal kita ini? Kemana arah tujuan hidup kita? Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Kemana tujuan hidupmu? Karena masih bingung, nah inilah alur hidup kita teman-teman sekalian ya. Alur hidup kita itu tidak lebih dari 3 huruf abjad saja. B, C, D. Ya. Dan kita hidup di antara 2 huruf. Apa maksudnya? Oke, B, C, D itu adalah burn, D-nya dead, C-nya adalah choice. Kita hidup di antara 2 huruf, yakni huruf B dan D. B, burn, lahir. Kita dilahirkan di dunia. Sudah lahir kan ya? Sudah besar kok. Sudah remaja ya. Sudah menjadi anak muda yang tahu mana benar, mana salah. Ya. Mana sarung, mana irung. Jauh. Sarung sama irung. Tahu ya yang dari luar Jawa, irung itu apa? Irung itu hidung. Kita hidup di antara 2 huruf, yakni burn and dead. Ya. Kita lahir di antara kehidupan lahir dan mati. Dan kita sekarang ada di C ini. Di choice, di pilihan. Choice itu pilihan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Nah, kita memilih untuk menjadi apa, seperti apa, melakukan apa, ini tergantung pada kita. Sederhana. Hari ini teman-teman sekalian hadir di ruang meeting ini, atau kemarin mendaftar dulu, di tengah pilihan-pilihan yang banyak. Mau tadi nonton TV terus, atau nonton YouTube terus, atau main sama teman-teman, begitu ya. Apakah itu main secara offline ya, ketemu, atau mabar, mabar game dan seterusnya. Ini pilihan. Teman-teman memilih untuk hadir di sini, berpetualangan, ya, berpetualang naik kapal pejuang ini, kemudian memahami apa yang harus dituju oleh kapal ini. Nah, ini menjadi sebuah pilihan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita di antara B dan D ini, kita choice, kita memilih ini, adalah sesuai dengan apa yang dimau oleh pencipta kita. Nah, apa yang dimau oleh pencipta kita, teman-teman sekalian? Yang dimau oleh pencipta kita, di antara burn, choice, and death, dari mana, untuk apa, dan kemana, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, ini adalah jawaban untuk huruf C, pilihan. Hidup kita untuk apa? Nah, sekarang, kalau teman-teman hari ini punya HP, yang dipakai Zoom ini kan HP gitu ya. Mungkin ada yang pakai laptop. Oke. HP atau laptop. Ketika adik-adik beli atau dibelikan oleh orang tua, pertanyaan sederhananya adalah, apakah HP dan laptop itu dibekali dengan manual book, buku petunjuk penggunaan? Betul ya? Iya. Iya. Terima kasih Mas Bayu ya dari Pasuruan ini sudah menjawab. Nah, buku petunjuk itu digunakan untuk mengoperasikan
baik laptop maupun HP tadi. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, apa jadinya jika buku petunjuk itu ditukar dengan buku petunjuk yang lain? Taruhlah mesin cuci, tuang deterjen, tuang air, apa jadinya laptop dan HP kita? Rusak. Jadi pilihan-pilihan hidup kita itu mengarah pada satu, petunjuknya seperti apa, sehingga hidup kita ini sesuai dengan cara yang sudah diberikan oleh pabrik kita, gitu loh. Ya, pabriknya itu, penciptanya itu siapa? Orang tua, Pak. Loh, orang tua. Orang tua diciptakan oleh siapa? Gitu. Yang ada orang tua dilahirkan oleh mbah kita, gitu ya. Oleh kakek dan nenek. Oke, kakek dan nenek diciptakan oleh siapa? Oleh Mbah Buyut. Nah, ini nanti apa? Sampai pada Nabi Adam, nah itu kakek buyut saya itu. Nah, misalkan begitu ya. Oke, Nabi Adam diciptakan oleh siapa? Allah. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk choice tadi, untuk hidup di dunia ini berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, maka dari itu kita kembali pada buku petunjuk kita, yakni Al-Qur'an. Bagaimana kemudian Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada kita. Kamu kira-kira maksud saya, teman-teman sekalian ya? Maka Al-Quran menjawab dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Jadi kalau teman-teman ditanya, untuk apa kamu hidup? Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Wow, Masya Allah, keren ini ya. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk begitu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar nggak rusak, biar nggak dituang deterjen, tuang air, jadi rusak laptop dan gadget itu, harus kembali pada buku petunjuk laptop dan juga HP itu. Nah, buku petunjuk kita itu adalah Al-Quran. Hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Nah, apa makna ibadah? Ibadah itu di dalam Quran Surat Ad-Dariyat 56 ini, maknanya adalah ta'atullah wa khudu'un lahu wal tizamu masyara'ahu minaddin. Taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, serta terikat dengan aturannya. Maka ketika makan ada tuntunannya. Ketika sekolah, bagaimana harusnya sekolah. Gitu. Bagaimana harusnya seorang pelajar punya adab, punya hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Bagaimana berhubungan dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, harus berbakti dan lain sebagainya. Ini ada tuntunannya di dalam Islam. Begitu. Jadi kita berlayar ini punya tujuan gitu. Kita hidup ini juga punya tujuan. Nah, tujuan itulah yang membuat kita tahu kemana arah hidup kita. Jangan-jangan berpikiran seperti ini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu. Ada yang mengatakan begini terus dijawab surga mbahmu. Kok enak banget itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Yakin kalau waktu muda bisa foya-foya? Oh bisa Ustaz sekarang. Yakin bisa sampai tua? Siapa yang menjamin? Tidak ada. Yakin bisa kaya raya? Siapa yang menjamin? Tidak ada. Mati masuk surga. Bagaimana caranya masuk surga? Nah ini nanti kita akan cari tahu. Bagaimana kita bisa melakukan perjalanan sail to jannah. Melakukan perjalanan menuju surga sehingga mati masuk surga. Tapi apa benar kalau muda foya-foya, tua kaya raya? Gitu. Tidak ada ya. Bisa memastikan. Di masa muda kita, itu benar sesuai dengan apa yang dimau Allah tadi. Gitu. Sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Paham kira-kira maksud saya, teman-teman? Paham sih. Ya. Nah ini yakin kaya raya, yakin sampai tua, yakin masuk surga gitu ya, kayaknya nggak yakin ya. Saya nggak yakin. Nah dari mana, untuk apa, dan kemana hidup kita teman-teman sekalian. Oke, kita akan kemana? Kita akan pulang ke rumah.
perjalanan pelayaran ini, kita masih di kapal ini ya. Jadi kalau masih ada yang goyang-goyang karena ada ombak, ini dinikmati saja. Pelayaran kita masih berjalan ini ya teman-teman sekalian ya. Kita akan menuju ke sebuah pulau. Nah, kalau hidup kita akan pulang ke rumah. Orang-orang yang tidak beriman tidak menyadari jalan pulang. Begini, teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman semisal melakukan sebuah perjalanan, tahu bahwa itu bukan jalan menuju rumah, kita tujuannya pulang ke rumah. Apa yang teman-teman lakukan? Ketika tahu, sadar bahwa jalan yang kita lewati ini bukan jalan pulang ke rumah. Lanjut terus, lanjut terus gitu ya. Gang buntu, tabrak. Apakah seperti itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Gimana caranya? Searching Google Map. Oh, cari Google Map. Nah, ini tahu jalan pulang ini. Mosok lali rek jalan mulir rek kenemenen gitu. Tahu jalan pulang ya. Dan kemudian sadar bahwa yang dilewati ini bukan jalan pulang ini. Lanjut gitu. Ya ini kalau dolin itu, kalau ini main gitu ya berbeda lagi gitu ya. Beda lagi ceritanya gitu. Ya memang sengaja menghilang. Nggak pengen pulang ke rumah itu. Ya cowok-cowok itu kan unik lah teman-teman sekalian. Saya kan hari ini bicara sama cowok-cowok. Nanti setelah kita sampai di pulau nanti ya, setelah perjalanan kita ini sampai di pulau, nanti teman-teman bisa tanya-tanya gitu ya. Boleh menyampaikan kesan-kesan selama berlayar ini. Boleh curhat, boleh. Ini cowok tok ya, jangan khawatir ya. Cowok nggak ember. Nggak bocor. Baik, adik-adik sekalian, begini. Jadi, kalau kita sudah paham bahwa ini bukan jalan menuju ke rumah, kita tentu berhenti. Nah, ketika berhenti, kita mencari jalan yang benar. Nah, teman-teman sekalian, sayangnya, untuk pulang ke rumah itu, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kembali pulang. Gitu. Kita pasti pulang. Kalau sudah tahu bahwa jalannya itu tidak benar untuk menuju pulang, kita cari jalan yang benar. Nah, sekarang pulang kita kemana, teman-teman sekalian? Rumah kita aslinya itu di mana? Surga. Nah, asistennya tahu itu. Kita sedang menuju ke surga. Berlayar menuju ke surga. Nah, kalau kemudian sekarang kita melewati jalan yang bukan menuju surga, harusnya kita sadar, kita tinggalkan. Masih maksiat. Gitu. Maksiat, siut, gitu ya. Jadi maksiat itu membuat maksiat, siut, gitu. Siat, siut, ya, suwe-suwe. Teler. Kena gelombang. Kena gelombang. Ya. Nah, rujuk ilal haq. Kembali ke jalan yang benar. Ayo, kita berlayar di jalan yang benar, teman-teman sekalian. Saatnya kita pulang ke rumah, ke jannah, ke surga, begitu. Bagaimana mungkin akan masuk surga kalau kita sendiri kurang yakin terhadap surga? Bagaimana? Kan nggak mungkin itu. Nggak yakin ini terhadap surga, terus kemudian pulang gitu. Oh, nggak yakin kalau ini jalan menuju pulangnya benar atau enggak kok. Begitu. Apakah seseorang yang kurang yakin adanya surga akan serius mempersiapkan dirinya untuk masuk surga? Terkait dengan persiapan kita. Kita yakin itu, kita akan kembali pulang. Nah, untuk kembali pulang kita butuh bekal. Nah, kalau kita tidak yakin, ya kita tidak akan mempersiapkan diri. Begitu kira-kira. Ya, teman-teman sekalian ya. Tentu tidak, gitu ya, saudara. Nah, oke. Ini harusnya, ini jeda dulu, karena kita mau menuju ke perjalanan berikutnya, begitu ya. Menuju ke perjalanan berikutnya. Oke, kita jeda dulu ya. 2-3 menit, nah, biar asisten yang kemudian ini mengarahkan. Ya, silakan, Mas Asisten. Cak Mus. Ya. Kita posisinya di mana, Ustaz? Di tengah laut, gitu. Oh iya. Iya, kita masih di tengah laut ya. Kita istirahat dulu ya. Tenang gitu ya. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan setelah ini.
monggo untuk para teman-teman semuanya, kalau ada cemilan di sampingnya, monggo disambi makan. Dimakan, ditemili, biar nggak lapar. Ya. Sambil nunggu Ustadz Wahyudi rehat, monggo teman-teman kalau ada pertanyaan dari yang sebelumnya tadi, monggo ditanyakan di pesan, ditulis di pesan. Nanti kita akan tanyakan waktu sudah selesai pembahasan. Mas Budi, masih stay tune Mas Budi? Mas Pata ini dari Banjarmasin, gitu. Baru sadar saya. Oke, teman-teman, sudah siap melakukan perjalanan berikutnya? Siap. Saya siap. Oke, sip. Siap. Siap. Kita lanjutkan perjalanan, ya. Oke. Kita lanjutkan perjalanan, ya. Ini jam berapa sekarang? Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan perjalanannya. Kita sekarang sudah lebih dekat menuju ke pulau Siltujannah. Kita sekarang menuju ke surga, ya. Bagaimana jalan menuju ke surga? Ini adalah perjalanannya, teman-teman sekalian, ya. Ini adalah garis perjalanan menuju surga. Maka di dalam perjalanan ini, di sini ada surganya Allah, di ujung sini adalah surganya Allah, kita ada di sana. Ya. Di sini surganya Allah, kita ada di sana. Nah, di jalan menuju ke surga, kita akan bertemu dengan orang-orang sinis. Alah, kamu nggak usah sok alim. Akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Wes, nggak usah melu-melu ngaji. Saiki kamu sume radikal. Akan ada, ya, akan ada orang-orang yang berkata sinis. Wes, nggak usah ngaji-ngaji, ya. Wes, nggak usah, wes biasa ngene wae, ya gitu. Sudahlah, nggak usah terlalu seperti itu, ya, misalkan begitu. Atau anak-anak muda, sudahlah kamu main game aja sana. Sudah kamu fokus sekolah saja sana. Gitu. Kayaknya bagus teman-teman sekalian, fokus sekolah gitu ya. Tapi itu membuat kita jauh dari pencipta kita sendiri. Jauh dari tujuan hidup kita itu sendiri. Jauh dari surganya Allah. Maka kalau ada orang-orang yang sinis, ya, ada dua tipe setan, teman-teman sekalian, ya, di dalam Quran surat An-Nas. Bagaimana? Hafal semua kan surat An-Nas kan? Jadi 3 kul itu kan hafal gitu ya. 3 kul ya, tahu ya? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Di dalam surat An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuwas wisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Dan memang memberikan waswasah, memberikan keraguan-raguan. Yuwas wisufi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Teman-teman mau tahajud ini, misalkan gitu ya, malam-malam gitu. Ini pengen mencapai, sudah paham itu cita-cita target kehidupannya, paham itu. Mau jadi dosen lah, mau jadi dokter misalkan, mau jadi pengusaha sukses, mau jadi apapun lah teman-teman itu, punya target kehidupan begitu ya. Terus kemudian target kehidupan itu ingin digapai dengan upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha, dan juga doa yang notok gitu ya. Apa notok tadi? Nah, gitu ya. 100%. Maka dia belajar, setelah belajar kemudian istirahat malam, alarm dinyalakan jam 3 pagi begitu. Dini hari gitu. Nah, ketika kemudian alarm itu berbunyi jam 3, matikan gitu ya. Dimatikan. Apa yang terjadi pada saat itu? Masih lama. Subuh masih lama. Nah, gitu. Ada orangnya? Nggak ada.
ada bisikan-bisikan. Ya. Tiba-tiba ada bisikan-bisikan. Sudah, masih lama, pagi masih lama, subuh masih lama, masih ada waktu. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tidak jadi bangun. Nah, ketika tidak jadi bangun, tidur lagi. Alarm sudah di-set ini, sudah di-set berlapis-lapis itu. Jam 3 lebih 15. Bunyi lagi, masih jam 3.15. Nah, kira-kira begitu. Belum jam 4. Nah, sudah. Jam 4 ada suara subuh, taruhlah gitu ya. Ada suara azan subuh. Bangun. Subuh masih lama. Nah, gitu. Akhirnya tidur lagi gitu. Nah, dari sini teman-teman sekalian, ada bisikan-bisikan itu, was-wasah itu, keraguan-keraguan itu. Siapa yang membisik? Jin. Ya. Ya. Jin yang membisikkan, teman-teman sekalian. Ya. Nah, bisikan-bisikan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, kalau tidak berupa jin, oke, tahajud selesai. Oh, saya bisa, Ustaz. Terus kemudian, saya pengen jadi pengusaha sukses. Halah, kamu itu orang Jawa, yang Jawa gitu ya. Orang Jawa itu cocoknya jadi PNS. Nah, gak cocok jadi pengusaha. Membuat ragu. Nah, ketika membuat ragu ini, apa jadinya teman-teman sekalian? Kita tidak jadi melangkah. Kita mundur lagi, atau kita berhenti. Nah, ketika kita berhenti itulah bisikan-bisikan setan berupa manusia. Ya, berupa manusia. Jadi manusia membisikkan kepada kita untuk ragu. Paham ya dari sini ya? Jadi ada dua bisikan, akan senantiasa ada orang-orang sinis, dari perjalanan kita di sini menuju ke surganya Allah, akan bertemu dengan orang-orang sinis. Sudahlah, nggak usah ikut kajian-kajian, nah misalkan begitu. Sudahlah, nggak usah ikut rohis-rohis, nah, sudah nggak usah ikut komunitas-komunitas gitu. Itu bisikan-bisikan dari manusia. Ya, jadi semoga teman-teman bisa pahami bahwa bisikan-bisikan ini harus kita hilangkan, ya, harus kita hindari, harus kita jauhi. Bagaimana caranya? Lawan. Ya, lawan. Maksudnya lawan, kalau bisikan itu dari jin, maka lawan itu dengan memaksa diri. Kalau bisikan itu dari manusia, maka ingat dengan kata justru. Oke? Gak usah ikut-ikut komunitas. Justru dengan ikut komunitas, saya punya banyak teman, saya punya banyak relasi, saya bisa untuk banyak belajar dari teman-teman yang lain. Nah, begitu ya. Oke, seperti itu ya. Baik, teman-teman sekalian, tadi ada yang raise hand. Oke, dipersilakan dulu. Cak Mus? Oke, Cak Mus. Di mana asisten kapten hari ini? Ada yang raise hand, ada yang mengacungkan tangan. Apakah penumpang kapal ini sedang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Mas Vicky ya? Oke, Mas Vicky. Ahlan wa sahlan. Mas Vicky baru naik kapal ini. Oh, tadi sudah ada di kapal mungkin ya, ini baru muncul ke ruangan kapal ini. Silakan. Ada? Atau kita lanjutkan dulu perjalanannya? Oke, kita lanjutkan dulu perjalanannya ya, teman-teman sekalian ya. Kita akan bertemu dengan musibah dan cobaan. Pasti teman-teman sekalian. Kita berusaha untuk taat, kita berusaha untuk menuju surganya Allah, kemudian pasti Allah akan uji kita, uji keimanan kita, dengan musibah, dengan ujian, dengan cobaan, macam-macam, ya, macam-macam. Yang pelajar kemudian ingin sesuatu pada fokus pembelajarannya, diuji di situ, diuji kesungguhannya, diuji bagaimana kapasitasnya, kemampuannya di dalam mendobrak persoalan-persoalan yang ada di depannya, gitu ya. Nah, seperti itu, gitu ya. Oke, jadi kita ada di sana, perjalanan kita menuju surga akan bertemu dengan orang-orang sinis dan akan bertemu dengan musibah dan cobaan. Ya, bersabarlah dengan segala macam ujian yang Allah hadirkan. Kita lanjutkan perjalanan, teman-teman sekalian. Tentang life is choice tadi, kita pilih mana? Takwa surga baik, fujur neraka buruk. Ya.
Kita mau takwa atau fujur? Fujur itu apa? Fajir, orang fajir itu orang yang bergelimang dengan maksiat. Sudah dia wis tidak merasa bahwa maksiatan itu sesuatu hal yang harus dihindari, harus ditinggalkan. Sudah terlampau biasa begitu. Yang mana? Takwa atau fujur? Takwa. Untuk menuju ke surga, takwa atau fujur? Takwa. Takwa. Ya. Surga atau neraka? Surga saya yakin ya. Jadi baik atau buruk? Baik. Ya, pilih mana? Kita pilih yang Takwa. kalau di layarnya teman-teman mana? Kanan atau kiri? Kalau di saya menghadap ke teman-teman di kanan ya, yang kanan. Iya. Saya lanjutkan ya. Nah, itu gambarnya kayak begitu ya. Kebahagiaan hakiki hanya bisa didapat dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kehidupan. Ini. Jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, ya, catatannya adalah harus mentaati aturan dan juga bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Tujuan kita sudah jelas ini. Kita berlayar menuju ke surga. Nah, bagaimana cara bersungguh-sungguh itu? Belajar. Kita hari ini belum banyak tahu, oh saya sudah hafal itu kitab fikih ya misalkan. Bukan hafal Mas fikih ya. Kita sudah hafal itu kitab fikih itu. Maka saya tidak perlu belajar lagi. Oh jangan sombong. Seberapapun banyak ilmu yang kita miliki, maka ibarat ilmu itu adalah lautan, ilmunya Allah itu lautan, maka kita tidak akan mendapatkannya tidak lebih dari setetes saja. Berapa banyak yang bisa kita angkat dari, kalau kita celupkan air kita di air, kemudian kita angkat, setetes, 2 tetes. Ya itu yang bisa kita dapatkan. Di dunia ini hanya itu yang bisa kita dapatkan, tidak lebih. Maka terus belajar, terus perbaiki diri. Ini adalah wujud dari kesungguhan. Dan bagaimana kita bisa mentaati aturan kalau kita tidak tahu aturannya seperti apa? Begitu. Dalam bekerja, kita punya akad-akad, ya, perjanjian-perjanjian yang harus ditaati antara kita sebagai pekerja dengan bos misalkan, atau kita bos dengan pekerja. Kapan waktu harus ngasih gaji? Nah itu Islam punya cara itu. Kalau kita tidak tahu aturannya, ya kita tidak akan pernah bisa melakukan itu. Sholat ada aturannya, berbakti pada orang tua ada aturannya, begitu. Adab, akhlak, begitu ya. Kita masuk kamar mandi ada aturannya. Kita keluar kamar mandi ada aturannya. Dari bangun tidur hingga tidur lagi kita punya aturan. Dan itulah lengkapnya Islam. Dan itu yang akan membawa kita ke surga. Masya Allah, luar biasa. Setelah kita tahu aturannya, maka kemudian perjalanan kita akan tahu kemana ini. Belok ke kanan, belok ke kiri, begitu ya. Dan itulah kesungguhan. Tahu kemana arahnya. Prioritas amal. Ini yang tadi kita sehingga tahu prioritas amal yang harus kita lakukan. Kerjakan yang wajib, upayakan yang sunnah, hati-hati dengan yang mubah, tinggalkan yang makruh, dan campakkan yang haram. Jadi kalau masih suka nge-game aja, game bisa jadi mubah. Ya, dia boleh, tapi dia bisa merugikan kita. Gitu. Kalau terlampau banyak. Kerja Ustaz, wajib ini, Masya Allah luar biasa ini. Mas Agus ini sudah hadir di ruangan ini ya. Mas Agus sedang bekerja. Kemarin malam menyampaikan kepada saya, kalau saya besok akan hadir. Saya dalam bekerja, jadi mohon maaf kalau ini ya, tidak bisa full begitu. Tidak bisa full. Tetap 100% ya. Ya, tetap 100%. Jadi bekerja 100% karena harus belajar dan acara ini hari Minggu tetap ikut. Nah, gitu ya. Agus ini bekerja. 100% bekerja, tapi kalau bekerjanya itu terlampau banyak dalam arti apa? Tidak sempat istirahat, gitu ya. Tidak sempat bertemu dan berbakti pada orang tua, gitu ya. Tadi wajib gitu, kerja bagi laki-laki wajib gitu. Ya. Tapi ada kemudaratan lain akhirnya. Kalau terlampau banyak, tidak sesuai dengan porsinya. Nah, begitu ya.
Sholat terus-menerus, dari pagi sampai malam sholat terus-menerus begitu. Hak-hak yang lain diabaikan. Benar atau salah? Dicela oleh Rasul gitu ya. Aku adalah yang terbaik di antara kalian, kata Rasul gitu ya. Aku ya sholat, gitu. Aku ya puasa. Jadi waktunya puasa-puasa, waktunya berbuka-berbuka. Nah begitu. Tahu prioritas amal. Mana yang wajib, sholat wajib, tidak boleh ditinggalkan, meskipun kerja. Ya, tahu prioritas amal. Sehingga melakukan aktivitas-aktivitas itu sesuai dengan prioritas amal ini. Fikul aulawiyat namanya. Ya. Jadi wajib, sunnah gitu ya. Wajib sudah ini, kerjakan yang wajib. Jadi tidak ada yang ditinggal. Sholat 5 waktu, tidak ada yang ditinggal gitu ya. Upayakan yang sunnah. Kalau pagi misalkan, duha dulu, ya begitu. Senin, Kemis, puasa, Masya Allah. Hati-hati dengan yang mubah, nge-game tadi, nonton anime, ya, nonton anime dan lain sebagainya. Sekolah wajib, ya, wajib. Tambah dengan yang sunnah, begitu. Kalau dalam konteks pembelajaran, ditambah bacaan bukunya lagi, ditambah tontonan yang mendidik lagi, gitu ya. Belajar itu yang tulang, gitu loh. Yang 100%. Gitu. Nah, begitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, perjalanan kita hampir sampai di pulau tujuan. Hampir sampai, teman-teman sekalian ya. Masih merasakan ombak-ombaknya? Oke. Kita masih bergoyang-goyang di atas kapal? Oke. Atau kapalnya ini begitu nyaman sehingga ada yang tertidur? Oke, sambil nyemil ya, sambil minum gitu, ada yang ngopi, ya. Sambil minum kopi ya. Mau sampai ini teman-teman sekalian ya. Mau sampai, ayo yang tidur bangun. Ada yang tidur? Enggak tidur kok. Ayo, kita sudah mau sampai gitu teman-teman sekalian. Tetapi kita coba cek ini. Adakah sebuah insiden di kapal ini? Ada enggak? Ada enggak? Oh, teman-teman belum merasakannya. Oke. Kapten tahu ini. Ada persoalan ini teman-teman sekalian. Apa persoalannya? Perumpamaan orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal, sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bagian bawah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Kemudian orang-orang yang berada di bawah ini hauslah. Dia membutuhkan air. Mereka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Jadi dia butuh air ini, yang di bawah ini. Kita ada di atas ini teman-teman ya. Perumpamannya kita yang ada di atas ini. Terus ada teman-teman kita yang ada di bawah, dia sedang butuh air. Untuk mengambil air, dia harus naik ke atas dulu, kemudian mengambil air. Ya, paham kira-kira sampai di sini? Oke. Lalu mereka berkata, andai saja kami lubangi kapal pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami. Jadi dilubangi ini kapal kita ini, sama orang-orang yang ada di bawah ini. Kan nggak apa-apa. Kan yang atas kan nggak tahu. Kan yang atas juga nggak kekurangan suatu apapun. Begitu misalkan ya. Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas, padahal mereka tidak menghendaki, maka akan binasa seluruh. Tahu maksudnya? Kalau yang bawah dilubangi, air itu masuk teman-teman sekalian. Lama-lama kapal ini akan tenggelam. Nah, kalau kapal ini tenggelam, apa jadinya? Apakah yang bawah saja yang tenggelam? Semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam. Ya. Maka harus diingatkan, teman-teman sekalian ya. Harus diingatkan. Jadi yang mau melubangi kapal tadi, harus diingatkan. Dan jika dikehendaki dari tangan mereka keselamatan, maka akan selamatlah semuanya. Apa maksudnya? Kita tidak boleh diam, teman-teman sekalian, ketika melihat teman-teman kita yang lain itu bergelimang dengan kemaksiatan. Kita ajak bareng-bareng, gitu ya. Yang dari daerah luar Jombang dan Kediri Raya,
Nanti jika teman-teman itu ingin bergabung bersama dengan komunitas sesuai dengan kotanya masing-masing, insya Allah akan kami sampaikan. Untuk apa? Berkumpul dengan teman-teman yang punya tujuan yang sama tadi loh. Sehingga kalau ada yang mau melubangi kapal kita menuju ke surga ini, kita ingatkan, jangan dilubangi, yuk sini, naik dulu, ambil air dari sini. Nah, kira-kira begitu. Paham kira-kira maksud saya ya? Paham. Jangan pernah biarkan saudara-saudara kita yang ada di kapal yang sama yang menuju surga ini melubangi kapal kita, sehingga tenggelamlah kita semua. Begitu, ya. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah itu. Yang kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingatkan, nggak harus jadi penceramah, gitu ya. Nggak harus berdiri seperti saya, seperti sekarang ini. Nggak harus jadi khotib, enggak. Mengingatkan teman-temannya sesuai dengan usiamu lah gampangnya ya. Jadi kalau teman-teman masih SD diingatkan gitu ya, teman-temannya yang lain itu wah, pacaran panggilnya ayah bunda, papi mami. Kalau putus apa jadinya? Janda duda kan ya enggak ya. Ya gitulah. Ngegame aja tugas-tugas sekolah enggak ada yang dikerjakan. Walah gampang gitu ya. Hidup mengalir seperti air, lah diingatkan. Itu teman-teman yang seperti itu diingatkan gitu ya, yang malas-malesan aja itu diingatkan gitu ya, yang belum sadar tujuan hidupnya diingatkan. Nah inilah aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 dalam Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita tadi, ya kan? Tadi kan sudah itu ya. Maka selanjutnya teman-teman sekalian, mari kita berkomitmen untuk main bareng, ngaji bareng, dan ke surga pun bareng. Nah, ini kita sudah mau sampai nih. Sebelum sampai kita harus punya komitmen yang sama. Main bareng, ya, ngaji bareng, dan ke surga pun bareng. Itu teman-teman sekalian ya. Nah, pulaunya sudah nampak. Itu adalah pulau tujuan kita. Kita sudah waktunya menepi teman-teman sekalian ya. Kita waktunya sampai ke pulau tujuan dari kapal ini. Saatnya kita menepi, kita di sesi berikutnya. Akademi Konco WA ini adalah akademi yang diperuntukkan untuk teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan di sini siap untuk menyelesaikannya? Saya kira teman-teman insya Allah siap untuk menyelesaikan perjalanan kita ini. Kita sampai di sebuah pulau, kita akan lanjutkan perjalanan itu di waktu yang lain. Saatnya menciptakan sejarahmu. Akademi Konco Wanyapi ini dikhususkan bagi teman-teman yang ingin kemudian melanjutkan perjalanan itu dalam pertemuan-pertemuan yang lebih khusus, ya. Pertemuan-pertemuan yang lebih khusus, kita akan naik perahu-perahu kecil, gitu ya, perahu-perahu kecil tanpa kapten ya, tapi ada yang ngayuh, gitu ya, ada yang mengarahkan. Di sini apa yang kita bahas di dalam perjalanan itu, kita akan melakukan perjalanan bagaimana caranya jadi orang yang benar, gitu. Kan sudah jadi orang, Ustaz. Oke. Jadi seorang Muslim yang tahu tentang keislamannya. Jadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab karena kaum muslimin itu sendiri. Kok bisa? Iya, sekarang kita bicara bahwa itu orang yang maksiat itu orang Islam bukan orang Islam. Yang mencuri itu, yang korupsi itu orang Islam. Gitu. Nah, kalau Islam dilihat dari orangnya, maka kita akan menemukan banyak kekecewaan. Karena itu tadi, Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup, terhijab oleh orang Islam itu sendiri. Maka yang kita pelajari adalah Islamnya. Gitu. Kita akan melakukan perjalanan berikutnya dengan mempelajari Islamnya, ya, bukan orang. Begitu teman-teman, terserah pada teman-teman sekalian. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah menepi, ya, kita sudah menepi ke sebuah pulau yang indah tadi. Mana pulaunya tadi? Kita sudah sampai di pulau ini. Ya. Sekarang kita turun dari kapal, kita diskusikan apa yang perlu kita diskusikan. Begitu tugas sebagai kapten pada kesempatan hari ini saya cukupkan. Saya mohon maaf atas segala khilaf.
Sementara saya tutup untuk sesi kali ini. Selanjutnya, bagaimana Akademi Konco WA itu? Akademi Konco WA itu akan melakukan pertemuan-pertemuan ya paling panjang 2 pekanan sekali. Kita akan bertemu untuk membahas bagaimana cara hidup seorang muslim. Untuk apa? Sil tu jannah tadi. Pelayaran kita belum usai. Kita akan berlayar terus sampai ke surga. Begitu teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada asisten Cak Mus. Tafadhol, monggo Cak Mus. Mohon maaf, ini ada 2 akun saya nih. Yang di laptop kameranya nggak tampil soalnya. Feedback Cak Mus. Baik, gimana? Feedback. Suaranya antum feedback. Samain matikan yang laptopnya suaranya biar nggak feedback. Oke. Namun nggak jelas ya. Oke, jelas. Oke. Yes. Nah, ini tadi selaku kapten kita sudah selesai menjelaskan mengenai materi kita yaitu Sel tu Jannah. Kita sekarang sudah sampai di pulau. Kita bareng-bareng gerombol. Ada siapa saja yang masih di sini? Nggak ada istilah lain ya, gerombol itu apa? Oh, berkumpul. Kita saling santai-santai. Karena tadi kan pulaunya kan di pantai, gitu. Itu ada gambarnya pantai. Kita di tepi pantai, kita bakar-bakar ikan, kita ngobrol-ngobrol bareng. Di sini ada 12 kru kita. Ada yang dari Banjarmasin, Mas Hatta tadi, gitu. Terima kasih Mas Hatta jauh-jauh dari Banjarmasin ikut di forum kita hari ini. Terus sekarang tugas kita itu apa waktu bergerombol ini, waktu kita kumpul ini, waktu kita ngobrol-ngobrol tuh enaknya kita saling tanya jawab di sini. Nggih Ustaz Ya. Ya, monggo silakan. Nggih. Teman-teman kalau ada hal yang ditanyakan, monggo. Nggih. Mas Kita Rio masih punya waktu kan? Nggih, masih banyak sampai jam 1 katanya tadi kan. Boleh teman-teman silakan videonya boleh. Oke. Mas Rangga, Mas Gulam, Mas Fateh, Mas Vicky, dan kawan-kawan yang lain monggo bisa dinyalakan videonya, diaktifkan semua. Dan bila ada pertanyaan monggo ditanyakan. Loh, Mas Fateh kenapa dimatiin lagi? Gak usah malu-malu. Di sini cowok semua, nggak ada yang cewek. Saya aja yang tanya Ustadz, nggih. Iya, boleh. Ini pengalaman saya waktu SMP SMA dulu. Kan kita waktu SMP itu mental kita itu pasti kan nggak sekuat waktu kita sekarang udah gede gitu. Dulu itu kita waktu udah mau melangkah ke sesuatu yang baik, banyak yang menggunjing, banyak yang mengolok-ngolok gitu kan. Terus saya pengen bagaimana sih? Saya pengen tahu tips-tips untuk kita biar kuat gitu loh, biar kita itu bila ingin melangkah ya udah satu langkah itu kita terjang langsung gitu, nggak mempedulikan orang-orang lain di sekitar kita. Ngoten. Ya, ini mungkin juga mewakili ya dari pertanyaan teman-teman gitu, cuma masih malu-malu gitu kan, masih bertemu sekali nih gitu ya. Nah, nanti kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya ya teman-teman sekalian ya, untuk kembali membahas tentang perjalanan kita ini. Kita akan berlayar kembali dengan pembahasan, dengan perjalanan rute berikutnya hingga sampai ke surga itu gimana.
Gini, jadi memang kenapa kok mentalnya tidak sekuat sekarang? Karena memang secara kejiwaan ya, anak-anak muda itu kan masih cenderung labil begitu. Pencarian jati diri, nah, gitu. Pencarian jati diri. Nah, pencarian jati diri inilah yang dibutuhkan peran dari orang tua, dari guru, sehingga anak muda sekarang itu lebih tertata. Oke. Lebih tertata hidupnya, lebih punya prinsip dalam hidup. Karena apa? Karena dalam pencarian jati diri ini dia akan percaya pada orang-orang yang dekat atau merasa dekat. Makanya kenapa ada Wani Api ini? Ini adalah salah satu upaya dari tim ya. Jadi teman-teman yang belum kenal Wani Api itu apa, Wani Api itu sebuah komunitas yang kita beroperasinya di Jombang dan sekitarnya. Aktivitas online ini memang tidak membatasi ruang, waktu, daerah begitu ya. Alhamdulillah kita jadi bisa bergerak. Untuk apa? Untuk membersamai anak-anak muda dalam pencarian jati dirinya itu agar tidak sampai salah. Gitu. Jadi sampai terjebak pada narkoba, sampai terjebak pada aktivitas pacaran, ya, hingga sampai seks bebas dan lain sebagainya. Pergaulan sekarang itu kan begitu. Maka perhatikan siapa temanmu. Gitu. Siapa temanmu. Nah, kalau waktu dulu masih muda, kemudian nggak sekuat sekarang, ya kan tadi secara kejiwaan memang labil. Gitu. Peran orang tua agar mengarahkan itu agar tidak hanya memarah-marahi gitu ya. Terus gini nggak bener, ini nggak bener ya, bukan hanya itu, tetapi mengarahkannya benar seperti ini loh nak. Guru juga seperti itu. Jadi begitu Jam, dibutuhkan paling tidak ada 3 pihak ya, selain diri sendiri. Diri sendiri adalah perannya untuk belajar dan terus belajar. Orang tua mengarahkan, guru mengarahkan, teman. Nah ini maksud saya 3 pihak, orang tua, guru, dan teman. Dengan siapa kita berteman itu harus kita perhatikan. Karena kalau teman kita semangat, mau tidak mau, ya kita akan ikut semangat gitu loh. Tapi kalau teman malas-malesan, ya taruhlah kita punya geng, ya, punya tim, punya kelompok, punya teman itu jumlahnya 5 orang. Yang 4 malas semua, kita semangat, Masya Allah luar biasa. Lambat laun 4 orang itu akan mengepung kita dan kemudian membawa kita pada kemalasan yang sama. Bagaimana caranya? Ya keluar dari geng itu, cari komunitas yang tepat begitu. Wani Api itu mau mengambil peran itu, ya, gitu. Ya begitulah. Kak Mus kan juga menjadi bagian dari ini spesial bosnya Wani Api. Ada satu lagi sebenarnya, tapi dia nggak muncul. Iya. Begitu ya, Mas Umar Al-Fatih ya, Mas Rangga. Monggo kalau mau tanya, monggo. Mas Samgulam. Mas Samgulam ini siapa namanya aslinya? Mas Bayu dari Pasuruan. Ya, Mas Samgulam ya, silakan dijawab. Nama saya Samgulam Karimullah. Oh iya. Dari Pelosok. Oh, dari Pelosok. Dari Pelosok tadi ya. Ya dari Mojoro nggak ada ya. Sendirian nih. Ya nanti kita cari teman-teman lah. Kalau ada teman-teman Oke, yang teman-teman ini sekalian, saya ingin bertanya apakah sudah jelas perjalanan kita hari ini maunya kemana, apa yang didapat dari perjalanan ini, teman-teman ya, apa yang sudah didapatkan? Mulai dari yang nampak di layar saya dulu ya, Mas Umar Al-Fatih. Coba boleh dibuka videonya atau audionya saja juga boleh. Apa yang sudah didapatkan dari perjalanan kita ini, petualangan kita naik kapal hari ini? Oh Mas Maria, silakan Mas Umar Al-Fatih. Silakan.
Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Udah, itu aja? Oke, Mas Rangga. Mendapatkan pengalaman. Oh, mendapatkan pengalaman. Ini saya tawarkan ya kepada semuanya ya. Apakah ini utamanya yang siapa ini tadi, yang dari Ploso, yang dari Purworejo, yang di Jombang sini ya. Ini siap untuk masuk ke Akademi Konco WA tadi. Mas Samgulam, Mas Ranggario, Mas Vicky, Mas apa lagi? Mas Aziz, Mas Budi, ya. Gimana? Masuk Akademi Konco WA, kita akan bahas perjalanan-perjalanan berikutnya. Gitu kira-kira ya. Mas Rangga, apa yang sudah didapat? Oh, Mas Rangganya mungkin masih ini. Mas Gulam. Kenapa? Apa yang sudah didapat dari perjalanan kita pada pagi menjelang siang hari ini? Mengetahui tujuan hidup manusia. Mengetahui? Tujuan hidup manusia. Oke, sudah manusia, Mas. Allah, sip. Mas Vicky. Mas Vicky, di mana kamu? Mas Bayu Gunawan. Ya, Ustaz. Ya, dari Pasuruan ini. Dapat ilmu, dapat tahu tujuan hidup, terus tahu apa langkah selanjutnya. Oh, mantap. Dapat informasi acara ini dari mana? Dari Ustaz Sadam. Oke, mantap. Ya, Ustaz Sadam ini sahabat saya ya. Mas Fatah, yang jauh-jauh dari Banjarmasin ini. Jauh-jauh ini kalau online begini ya nggak kenal jauh ya. Apa yang sudah didapat Mas Fatah? Dapat teman, dapat tujuan hidup. Sudah itu aja. Dapat teman, dapat tujuan hidup. Oke. Mas Fatah, dapat informasi acara ini dari mana? Dari Umi. Oh, dari Umi. Sekolah di mana? Di Pondok Pesantren Baron. Belum mulai, masih daring. Oh, iya. Pondok pesantren di Jawa. Di Baron, iya. Waktu saya ngisi di Baron, tahu enggak? Ini baru daftar, baru masuk. Oh, baru masuk. Ya. Bulan apa waktu itu ya? Saya ngisi itu di sana. Desember apa ya? Januari itu. Berarti mau kelas 1. Kelas 1 ya? Ya, kelas 1. Kelas 1 itu kelas 7 ya? Kelas 7. Mantap. Oke, Mas Asisten, saya cukup. Kalau teman-teman sudah cukup, bisa kita akhiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan semuanya? Atau udah cukup? Mas Fateh, Mas Rangga, gimana? Sudah cukupkah? Mas Fatah, Banjarmasin, gimana? Udah. Masih ada pertanyaan? Oh ya udah kalau gitu. Jangan lupa nanti di bulan depan, insya Allah kita akan hadir lagi daring seperti ini melalui Zoom. Mohon teman-teman tetap ikut nggih nanti di bulan depan. Jangan sampai nggak ikut karena kita akan membahas selanjutnya setelah kita kumpul ini ngapain gitu di pulau itu. Nggih. Siap nggih? Siap, Ustaz. Nggih, alhamdulillah. Semoga hari ini dengan acara Zoom kita di pagi sampai siang ini membawa
berkah bagi kita. Semoga semua ilmu kita bertambah dan kita semakin tahu bagaimana mengarahkan hidup kita di awal sampai akhir nanti, biar semua ini nggak sia-sia. Nggak sia-sia untuk game online, nggak sia-sia untuk rebahan di kasur, apalagi kita nggak sekolah langsung kan sekarang via online terus. Apalagi sekarang banyak pelajaran online itu malah dimanfaatkan sama anak-anak. Dikasih foto HP-nya, anaknya hilang. Gitu. Ya udah, sekian saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, apalagi teman-teman yang dari pelosok, dari kabur semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Ustadz DJ Wahyudi. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala atas ilmu beliau yang udah disampaikan ke kita. Amin, amin Allahumma amin. Ya udah, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live, Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo.